Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White Rival Destiny. Bertemu lagi dengan rivalnya. Satoshi dan Shooty rebut-rebutan siapa yang lebih berhak melawan champion Unova. Satoshi dan Iris mengejar Dan yang berlari menuju stasiun dan menjelaskan ia ingin mengikuti lomba mengumpulkan stempel. Setidaknya dibutuhkan 3 hari untuk mengumpulkan 60 stempel. Tapi ini sudah hari terakhir semenjak diadakannya lomba, sedangkan Dan belum mengumpulkan satupun. Meskipun begitu, Dan belum menyerah, karena pemenang perlombaan akan mendapat kesempatan melawan salah satu dari Subway Master. Satoshi sebenarnya juga tertarik, akan tetapi ia sudah berjanji untuk menemani Iris bermain seharian ini. Dan yang ditinggalkan sendirian pun mulai mengumpulkan stempel. Berdasarkan perhitungannya, ia bisa mengumpulkan banyak stempel sebelum deadline berakhirnya lomba. Iris mengajak Satoshi nonton pertandingan rugby, karena di sana salah satu timnya berasal dari kampung halamannya. Hasilnya Iris sangat puas sekali karena timnya yang memenangkan pertandingan itu. Sehabis itu mereka berdua main tenis. Tidak dijelaskan siapa yang menang, tapi keduanya bermain dengan sangat baik. Berikutnya mereka nonton Pokemon Musical Show. Pada saat itu Oshawott keluar dengan sendirinya karena ingin menonton juga. Tapi Satoshi mencoba menariknya karena Oshawott berada terlalu dekat di panggung. Namun malahan mereka ditarik ke panggung dan ikut tampil dalam acara tersebut. Saat Iris pergi menuju ke biang lala, Satoshi kehilangan jejaknya. Melihat ada EXO, ia pun menanyakan kemana perginya Iris. Tapi setelah diperhatikan, itu bukanlah EXO Iris, karena yang ini betina. Tak lama kemudian Iris datang, dan langsung tahu EXO itu pasti terpisah dari trainernya. Mereka berdua pun memutuskan untuk membantu menjarikan trainernya. Sementara itu, Dan dihampiri seorang gadis yang menanyakan arah taman. Setelah menjelaskan panjang lebar, Dan pun lanjut mengumpulkan stempel. Satoshi dan Iris tiba di stasiun. EXO yang menyadari trainernya masuk ke dalam kereta segera menyusulnya. Karena EXO itu terlalu cepat, mereka pun kehilangan jejaknya. Dan bertemu lagi dengan gadis sebelumnya yang ternyata bernama Erina. Erina menjelaskan ia terpisah dari Pokemonnya sewaktu mau ke taman. Dan pun dengan senang hati akan membantunya agar Erina bisa bertemu lagi dengan Pokemonnya. Kemudian Erina melihat dengan jelas EXO-nya berada di kereta yang baru saja lewat. EXO itu salah mengira orang lain sebagai trainernya, sehingga ia pun diserang. Emolga yang sebelumnya disuruh mengejar marah sekali melihat EXO diperlakukan seperti itu. Jadi ia pun menyetrum semuanya yang berada di dalam kereta. Satoshi dan Iris masih memikirkan cara agar menemukan trainer EXO. Akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke taman dan meninggalkan stempel di stamp area agar trainernya bisa tahu kemana mereka pergi. Sayangnya Satoshi dan Iris tidak melihat Dan dan Erina yang baru saja keluar dari kereta. Melihat jejak yang ditinggalkan, Erina langsung naik lagi ke kereta. Tapi karena terburu-buru, mereka malah naik kereta yang berlawanan arah. Selagi Dan mulai kebingungan, ia pun mendapat ide agar Erina bisa segera bertemu dengan Pokemonnya. Caranya dengan memanggil Satoshi dan Iris menuju stasiun Nimbasa City. Setibanya di sana, Erina akhirnya bisa bertemu dengan EXO. Dan mengetahui Satoshi dan Iris mencari seorang trainer EXO karena diberitahukan Subway Master. Berkat itulah ia bisa menjalankan rencananya ini. Satu hal yang Dan lupakan ya guys ya, bahwa deadline lomba telah tiba pada waktunya dan ia kekurangan 1 stempel lagi. Untuk membalas jasa, Erina mau memberi stempel yang ia punya. Tapi tanpa itu pun Subway Master akan tetap melayani Dan karena mereka memang tertarik dengannya. Berpindah ke battlefield yang tersembunyi di dalam kereta, mereka mengadakan pertandingan double battle antara Satoshi dan Dan versus Subway Master. Pokemon yang akan dipertandingkan antara lain Pansec Epic versus Chandelure Electros.
Sebagai pembuka, Pensek dan Tepik melancarkan serangannya. Meskipun begitu, Chandelure dan Electros bisa membalikan keadaan dengan combo yang lebih sempurna dari lawannya. Dan sudah memperkirakan lawan mereka sangat ahli dengan double battle. Maka ia pun meminta Satoshi untuk bertarung lebih serasi lagi. Pensek berayun-ayun lalu melancarkan Bullet Seed. Di saat itulah Tepik bersiap menghantamkan Flame Charge. Namun hal itu bisa dipatahkan Electros yang menghit Pensek dengan Thunderbolt. Berkat itu, combo Pokemon Satoshi dan Den pun gagal. Langsung saja Subway Master mengakhiri pertandingan dengan combo Psychic dan Thunderbolt. Hasilnya Pensek dan Tepik pun tumbang. Subway Master lalu memberitahukan bahwa jembatan telah selesai diperbaiki, sehingga Satoshi dan kawan-kawan sekarang bisa melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Namun sebelum pergi, mereka menemani Erina dan Exo yang belum sempat main di taman. Keesokan harinya mereka pun baru melanjutkan perjalanan. Namun di belakang mereka melihat ada banyak orang yang bermain-main bersama para Pokemon. Dan pun menjelaskan itu adalah Performer Square, tempat di mana para trainer kerap berkumpul menampilkan pertunjukan Pokemonnya. Selain itu, di dalamnya banyak sekali orang-orang yang berjualan makanan. Mereka pun memutuskan untuk mampir sebentar sebelum lanjut ke kota berikutnya. Tak disangka Satoshi berjumpa lagi dengan rivalnya, Shooty, yang sudah lama sekali tidak bertemu dengannya. Satoshi lalu menunjukkan badge yang telah dikumpulkannya. Sayangnya masih terlalu cepat untuk sombong, karena badge Shooty lebih banyak daripada punya Satoshi. Sebenarnya Shooty tidak peduli seberapa banyak Satoshi mengumpulkan badge. Sedikit tersinggung, Satoshi lantas menantangnya bertarung. Tapi Shooty tidak tertarik karena ia juga sedang menunggu seseorang, yaitu adekku Champion Unova. Bagi Shooty, memenangkan Unova League hanyalah awal. Shooty berkeinginan untuk bertarung dan mengalahkan adekku. Waktu masih kecil, Shooty sudah berjanji ia akan melakukannya. Adekku pun juga menunggu hari di mana mereka berdua akan bertarung. Mendengar hal itu, Satoshi juga ingin bertemu dengan adekku. Akan tetapi untuk bisa menemui seorang champion tidaklah mudah. Shooty mendengar kabar bahwa adekku terlihat di sekitaran sini. Makanya ia terus menunggu sampai sekarang. Dari kejauhan terlihat petugas Junsa sedang dirayu oleh seseorang. Setelah dilihat-lihat, itu ternyata adalah adekku. Adekku terus saja mengganggu petugas Junsa yang tidak segan-segan untuk menangkapnya kalau berbuat lebih daripada ini. Adekku pun langsung turun dari sepeda motor karena ketakutan. Sementara petugas Junsa tidak menyangka orang ini adalah seorang champion. Kemudian Shooty mendekat, penasaran apakah adekku masih ingat dengannya. Walaupun sudah lupa, adekku masih ingat sedikit-sedikit. Tiba-tiba Satoshi langsung menantang adekku bertarung. Shooty mendorongnya karena ialah yang lebih dulu ingin melawan adekku. Adekku mengambil jalan tengah dan membiarkan keduanya melawannya sekaligus. Namun ternyata Satoshi dan Shooty lebih suka pertarungan yang adil dan lebih memilih 1 lawan 1. Kali ini Shooty mempersilahkan Satoshi bertarung duluan agar bisa melihat adekku menghancurkan Satoshi. Singkat cerita, mereka pun mengadakan pertarungan, di mana adekku memilih Bufalan sementara Satoshi mengandalkan Pikachu seperti biasanya. Pikachu sangat diuntungkan dalam hal ini, mengingat tipe normal akan kalah melawan tipe listrik. Namun Shooty membantah hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap adekku. Satoshi memulai dengan memerintahkan Pikachu Thunderbolt. Serangan itu menghit telak Bufalan. Meskipun begitu, adekku tidak bertindak sama sekali. Satoshi memerintahkan Pikachu melayangkan berbagai serangan, tapi lagi-lagi adekku tidak berbuat apa-apa. Den pun heran dengan gaya bertarung adekku itu. Mungkin ia sengaja membiarkan Bufalannya terkena hit, supaya Pokemonnya itu bisa menyerap dampak serangan tersebut. Satoshi juga tidak tahu apa yang direncanakan adekku. Akan tetapi pertarungan ini harus segera berakhir. Kemudian Bufalan berbalik seolah menunggu perintah. Melihat adanya kesempatan, Pikachu melancarkan Electro Ball. Bufalan menerima banyak damage tapi masih sanggup berdiri. Barulah ketahuan ternyata selama pertarungan berlangsung, adekku selama ini tertidur.
Shruti pun segera membangunkannya. Adekku meminta maaf atas kelakuannya. Setelah itu, ia memerintahkan Bufalan menyerang. Berkat serangan-serangan yang telah diserapnya, tenaga Bufalan meningkat drastis. Namun alih-alih menyerang Pikachu, Bufalan berbalik arah dan menabrak adekku hingga ia pingsan tak sadarkan diri. Untungnya adekku baik-baik saja dan menyatakan ia kalah dalam pertarungan ini. Shruti lalu menagih janji bahwa ia yang akan menjadi lawan adekku selanjutnya. Tapi adekku sudah sangat kelaparan dan tidak mau bertarung lagi. Pertarungan pun terpaksa ditunda. Namun sebelum pergi, Shruti ingin menanyakan tentang hal yang pernah diamanatkan adekku kepadanya sewaktu Shruti masih kecil. Anehnya adekku tidak ingat ia pernah mengatakan hal seperti itu. Kecewa atas jawaban yang ia terima, Shruti pun berlalu pergi. Namun tidak membuang mimpinya untuk menjadi trainer terkuat, bahkan mengalahkan seorang champion sekalipun. Singkat cerita, mereka tiba di Pokemon Center. Selagi adekku merayu Suster Joy, kehadirannya menarik perhatian orang-orang yang ada di situ. Pada saat makan pun mereka merasa tidak nyaman karena diperhatikan oleh banyak orang. Adekku berjanji akan menyapa para fansnya setelah selesai makan. Jadi orang-orang itu pun langsung pergi. Adekku lalu menanyakan mimpi Satoshi dan kawan-kawan. Ia pun kagum karena mereka semua memiliki tekad yang kuat untuk mengejar mimpinya. Sesaat kemudian datang Suster Joy yang memperingatkan bahwa ada Gigalith yang mengamuk di tengah jalan. Setibanya di lokasi, adekku meminta semuanya agar tetap tenang dan menyerahkan masalah ini kepadanya. Selagi Bufalan menahan Pokemon tersebut, adekku merintahkan semuanya untuk menjauh. Adekku menyadari Pokemon itu terlihat gelisah, jadi ia menawarkan sebuah berry. Gigalith mulai berlari ke arahnya. Namun adekku tetap tenang dan yakin Pokemon itu akan berhenti sebelum menabraknya. Namun kenyataannya adekku terlempar akibat ditabrak Gigalith. Adekku kembali bangkit dan mengatakan mungkin Gigalith itu tidak suka dengan makanan pemberiannya. Tapi berkat itu adekku jadi tahu apa masalah Pokemon itu. Saat Gigalith kembali menerjang, adekku menahannya dan membantingnya. Dengan begini akan lebih mudah mencabut paku yang menancap di kaki Pokemon tersebut. Kemudian adekku menyemprotkan super potion supaya lukanya cepat sembuh dan memberinya batu untuk dimakan. Pokemon yang tadinya mengamuk kini tenang berkat perlakuan lembut adekku. Walau bagaimanapun juga Gigalith itu harus ditangkap karena takut akan membuat kekacauan lagi. Adekku mencoba meyakinkan petugas Junsa bahwa Gigalith sudah tidak berbahaya. Hal itu terbukti saat pilar hampir menimpa petugas Junsa. Gigalithlah yang justru melindunginya. Petugas Junsa pun tidak jadi menangkap Gigalith dan mengantarkannya kembali ke habitatnya. Satoshi meminta adekku melanjutkan percakapan mereka sebelumnya. Adekku menyampaikan sedikit nasihat bahwa hubungan antar manusia dan Pokemon berada di atas segalanya. Dalam perjalanannya mungkin mereka akan menemui orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri ketimbang Pokemonnya. Tapi adekku percaya Satoshi dan kawan-kawan bukanlah orang seperti itu.